Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Alhamdulillah kita bertemu lagi di ASC Channel. Channel yang pasti membantu siswa yang hendak mencapai masa depannya, yang ingin merebut masa depannya. Karena di ASC Channel ini ada konten tentang matematika SMA, matematika SMP, dan matematika untuk persiapan tes masuk perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa mulai tahun 2023 tes masuk perguruan tinggi negeri itu diubah. Materinya hanya tes potensi skolastik saja, yaitu tentang matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris yang banyak pakai nalar ya, yang banyak pakai nalar. Maka pada kesempatan ini saya akan bahas tentang TPS, tes potensi skolastik matematika ya. Saya ambil dari soal tes masuk tahun-tahun sebelumnya ya. Ini saya ambil dari bab relasi dan fungsi. Sebelum saya mulai, ini ada kalimat hikmah yang bisa saya sampaikan untuk memotivasi kita, untuk bisa kita ambil hikmahnya gitu ya. Bahwa Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum apabila ia tidak mau mengubahnya ya. Kita persempit kaum itu menjadi apa? Menjadi kita, seseorang ya, bahwa Allah tidak akan mengubah nasib seseorang kalau orang itu tidak mau mengubahnya. Jadi maksudnya apa? Pendeknya begini aja, kita itu tidak mungkin diterima di perguruan tinggi negeri kalau kita tidak bekerja keras. Itu intinya, seperti itu. Kita tidak mungkin punya pekerjaan yang bagus kalau kita tidak bekerja keras, kalau kita tidak mau berdoa ya. Jadi kita harus bekerja keras, kita harus belajar keras, kita harus berdoa ya. Itu namanya kita merubah nasib kita sendiri. Oke. Sekarang tentang relasi dan fungsi, karena ini pembahasan soal, nanti teorinya saya kasih sedikit-sedikit gitu ya. Sambil kita membahas soal, kita kasih teori ya. Soal nomor 1. Ini TPS UTBK tahun 2019 ya. Memang ini konten ini tentang apa? Persiapan tes masuk perguruan tinggi negeri. Jika A sama dengan 1, 2, 3, ini A-nya ini 1, 2, 3 ya. Gambar. Lalu B ini B ya. Anggotanya adalah A, B, C. Maka himpunan pasangan terurut K 1, A ini K-nya ini K 1, A 2, B 3, C A, 1 terus B, 2 dan C, 3 menyatakan itu jawaban yang disiapkan A fungsi dari A ke B relasi dari A ke B tetapi bukan fungsi dari A ke B, dan seterusnya ya, seperti itu. Maka yang dimaksud relasi dari A ke B itu kita hubungkan gini aja, 1 dari A ke B ya, 1 dibuat panah ke A gitu ya, lalu 1 ke B gitu ya, lalu 1 ke C. Ini namanya apa? Relasi dari A ke B. Bisa banyak sekali relasinya, bisa 1 ke A gitu aja sudah relasi ya. Tapi kita nggak tahu apa namanya, pokoknya relasi gitu ya. Terus kemungkinan kedua kan begini misalnya 2A 2B 2C ya. Kemungkinan ketiga 3-nya ke A, lalu yang lain apa? 3 ke B 3 ke C gitu ya, seperti itu. Itu disebut apa? Relasi dari A ke B, beberapa diantaranya ya.
Sekarang kalau dari B ke A, ya sama aja, cuman apa? B-nya kita taruh di depan, gitu. Ini B, ini A. Sekarang A-nya ke 1, lalu A ke 2, lalu A ke 3, gitu ya. Nah, terus berikutnya apa? A-nya ke 2, B-nya ke 2, semua ya. C-nya ke 2. Sekarang yang ke ini, berarti C-nya, A-nya ke 3, bener, A ke 3, B-nya ke 3, C-nya ke 3, misalnya, seperti itu. Itu ini contoh relasi A ke B, ini contoh relasi B ke A, B ke A ya. Lalu yang dimintakan seperti ini, K1A, berarti ini 1A gitu ya. A, terus apa lagi itu? 2B, berarti 2B berarti gini, 2B. Lalu 3C, berarti 3C begini. A1 begini. B2, berarti B kedua gini. Terus C ketiga ini. Perhatikan ini, relasi ini adakah yang sama dengan ini? Enggak ada. Berarti ini bukan relasi dari A ke B, juga bukan relasi dari B ke A. Kalau kita lihat jawaban yang disiapkan, itu adalah jawaban E. Ya. Bisa ya? Baik, kita lanjutkan pembahasan kita pada pagi ini. Kita membahas TPS ya, tes potensi skolastik, persiapan masuk seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri ya. Jadi kita persiapkan untuk itu. Untuk mengerjakan soal TPS ini, teori yang kita butuhkan tidak terlalu banyak ya. Tapi tetap butuh teori, cuman apa? Kita lebih banyak menggunakan logika ya. Lebih banyak menggunakan nalar kita. Ya. Baik, coba kita lihat soal nomor 2. Tentang ini, relasi dan fungsi ya. Jika Y sama dengan Fx, manakah dari yang berikut ini yang merupakan pemetaan? Y sama dengan Fx itu berarti X-nya di kiri, Y-nya di kanan ya. X-nya di kiri, Y-nya di kanan. Itu kalau Fx, Y sama dengan Fx ya toh. Nah, teorinya untuk mengerjakan soal ini ada teori berikut ini. Coba kita lihat. Fungsi atau pemetaan, jadi fungsi itu sering disebut pemetaan, adalah relasi himpunan A ke himpunan B, di mana setiap anggota dalam himpunan A berpasangan tepat hanya satu dengan anggota dalam himpunan B. Nah itu, kamu perhatikan kalimatnya itu. Itu kalau saya buat gambar, kalimat itu saya buat gambar, ini dari A ke B, setiap anggota A punya tepat satu kawan. Ini punya ini, setiap anggota A semuanya punya satu kawan. Ini punya satu kawan, ini punya satu kawan, ini punya satu kawan, betul ya? Iya, berarti ini fungsi ya, fungsi dari A ke B ya, atau fungsi Y sama dengan Fx ya, Y sama dengan Fx. Ini semuanya punya anggota ya, dan anggotanya cuma satu, tangannya cuma satu gitu ya, tangannya cuma satu. Ini anggota ini tangannya cuma satu, anggota ini tangannya cuma satu. Temannya boleh sama, ini boleh sama, yang dituju loh boleh sama, tapi yang ditinggalkan nggak boleh sama, harus beda terus gitu ya. Ya, oke. Ini disebut fungsi yang pertama ya. Yang ini bukan fungsi, kenapa? Ini memang punya anggota semua, tapi ini tangannya dua, ini loh. Nah ini punya dua kawan berarti, ya. Jadi ini bukan fungsi. Alasannya karena ini punya dua tangan, ini loh. Paham ya? Terus yang ini bukan fungsi, kenapa? Karena ini tidak punya kawan. Ini loh, mana kawannya nggak ada? Ya nggak ada kawannya. Jadi yang syaratnya apa? Yang paling aman itu dikatakan apa? X-nya selalu berbeda gitu ya. X-nya selalu berbeda. Itu yang enak ya. X-nya selalu berbeda. Nah, dari soal tadi itu saya ambil dua contoh aja, yaitu jawaban A dan jawaban D. Jawaban yang lain bisa dilihat di soal tadi ya. Ini saya bilang tadi apa? Dikatakan fungsi kalau X-nya
Kalau X-nya itu beda, ini X, ini apa? Y. Ini perhatikan nih, 0, min 1, min 1, 1, 2, apakah ada yang sama ini? Ada, inilah yang sama ini. Ini yang sama ini. Berarti ini bukan fungsi, ya toh? Bukan fungsi. Bukan fungsi. Yang ini, ada yang sama enggak? 0, 1, min 1, 2, min 2, ada yang sama? Enggak ada ya. Jadi ini memang sama, tapi ini plus, ini min, berarti beda. Ini plus, ini min, berarti beda. Maka ini disebut apa? Fungsi. Atau ditulis apa? Y sama dengan fx. Jadi jawabannya D gitu tok, ya. Nggak sulit, ya. Lanjutkan dengan soal nomor 3. Soal nomor 3 ini saya ambil dari TPS UTBK tahun 2019. Jadi ini masih baru soalnya ya. Di antara berikut ini, grafik berikut ini yang tidak menyatakan Y sebagai fungsi X adalah kalau berbentuk grafik itu seperti itu, grafiknya A, B, C, D, E itu adalah grafik semua. Kalau berbentuk grafik maka yang paling mudah untuk dicari fungsinya itu seperti ini. Setiap X punya tepat satu kawan di Y. Ini saya ambil dua contoh aja ya. Ini grafik yang D seperti ini. Kalau X-nya saya menyatakan di sini X-nya, maka kita tarik garis seret. Nah, ini kan cuma punya satu kawan di Y ya. Ini kawannya. Kalau ini X1, ini Y1 gitu ya. Paham ya? Kalau saya tetapkan di sini seret gini ya. Ini X2 misalnya, maka ini ke sana. Ini Y2. Ya toh? Punya satu kawan di Y ya. Tahu ya? Nah, kalau seperti ini yang C sekarang, kalau ini X-nya X1, maka kawannya ke sana, seret. Nah, dan ke sana. Ya toh? Ini Y1. Bisa jadi ke sana. Nah, ini kawannya seperti ini, Y2. Paham ya? Jadi satu X punya dua kawan ini. Padahal tadi dikatakan apa? Setiap X punya satu kawan di Y. Maka soal ini yang benar adalah jawaban C. Karena yang diminta yang bukan fungsi. Ini kenapa kok C? Karena ini satu X punya dua kawan ya. Sedangkan yang jawaban E itu mirip ini. Yang jawaban A dan B itu mirip ya. Mirip ini juga ya. Berarti jawabannya C. Alasannya tadi 1X punya dua kawan. Ya. Paham ya? Memang TPS itu memang kayak gitu ya, hanya pakai logika saja. Logikanya berangkat dari sini ya. Tapi teorinya tetap perlu ini, teorinya sedikit ini. Berangkat dari sini logikanya. Oke ya? Baik, kita lanjutkan pembahasan kita soal-soal TPS ya. Tes potensi skolastik matematika ya. Soal yang keempat. Saya ambil dari soal tes masuk perguruan tinggi negeri tahun 2022 ya. Ini paling baru ya. Soalnya saya baca, fungsi f dan g didefinisikan sebagai berikut. Fx sama dengan 1 min x kuadrat dan gx sama dengan 3 min 3x. Seperti ini ya, fx 1 min x kuadrat, gx sama dengan 3 min 3x. Absis titik terkecil, semua titik potong grafik fungsi f dan g adalah, jadi ini tidak sulit ya. Cuman kamu perlu mengingat ini, kalau memotong itu disamakan itu aja, gx sama dengan fx. Itu berarti memotong. Tinggal masukkan di sini. Gx itu adalah 3 min 3x. Fx-nya 1 min x kuadrat. Ini saya pindah ke kanan semua, ke kiri semua. Ini juga min x kuadrat. Kalau dipindah ke sana jadi berapa? X kuadrat. Ini x kuadrat. Terus ini min 3x tetap ditulis ya. Min 3x. Terus ini 1 pindah ke sana jadi berapa? Min 1. 3 dikurangi 1, 2. Plus 2. Sama dengan 0.
Berarti X min 1, X min 2 ya. X min 2 sama dengan 0. X-nya berapa ini? 1, X-nya 2. Karena diminta abses titik potong, ini abses itu ini abses, X itu abses. Kalau Y itu ordinat ya. Kalau Y ordinat. Yang diminta abses terkecil. Terkecil berarti ini ya. Berarti jawabannya 1, jawaban C ya. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita soal TPS ya, persiapan SBMPTN. Sekarang kita bahas soal nomor 5. Soal nomor 5 ini soalnya agak panjang ya, saya ambil dari TPS UTBK tahun 2021 ya. Saya baca soalnya, jika A adalah himpunan pekerjaan, jadi kalau ada A adalah himpunan beberapa pekerjaan ya yang ada di A. Terus maka notasi A ke P ini, A ke P ini, terus diartikan pekerjaan A, pekerjaan P hanya dapat dikerjakan jika salah satu pekerjaan di A selesai. Jadi pekerjaan ini bisa dikerjakan kalau salah satu pekerjaan di sini sudah selesai gitu ya. Jadi kalau di sini belum selesai nggak boleh mengerjakan ini. Jadi syaratnya bisa mengerjakan ini sudah selesai pekerjaan di sini gitu ya. Lalu di situ ada beberapa ketentuan diketahui. Kurung kurawal 1. Ini maksudnya apa? Di sini tidak ada pekerjaan. Jadi pekerjaan 1 ini tidak dimulai dengan suatu pekerjaan. Jadi langsung mengerjakan 1 itu aja. Nggak pakai syarat gitu ya. Pekerjaan 2 nggak pakai syarat. Pekerjaan 3 nggak pakai syarat. Pekerjaan 4 ada syaratnya, yaitu apa? Pekerjaan 1 dan 2 harus selesai dulu. Ya, pekerjaan 1 selesai atau pekerjaan 2 selesai. Kan salah satu. Terus berikutnya, pekerjaan 5 baru boleh dikerjakan kalau 3 selesai atau 4 selesai. Itu maksudnya, paham ya? Lalu berikutnya, kalau 6, 4 selesai, 5 selesai, atau 5 selesai. Lalu berikutnya, kalimat berikutnya, urutan penyelesaian pekerjaan agar dapat melakukan pekerjaan 6 adalah yang disiapkan ya kemungkinannya ya, 1, 1, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 1, 6, 3, 2, 4, 6, 4, 3, 4, 6. Di antara jawaban yang disiapkan dari 1, 2, 3, 4 itu mana yang benar itu? Jawab A jika 1, 2, dan 3 benar, jawab B jika 1 dan 3 benar, jawab C jika 2 dan 4 benar, jawab D jika 4 benar, dan jawab E jika semuanya benar. Maka untuk mengerjakan ini kita buat tabel aja dulu. Kan kita di soal disuruh mengerjakan soal pekerjaan 6 ya. Berarti di sini kita tulis saja 6 ini ya, pekerjaan 6. Untuk mengerjakan soal 6, syaratnya 4 dan 5 harus selesai ya. Kita lihat, berarti ada panah di sini ke sini. Di sini 4 ya, pekerjaan 4. Di sini ada pekerjaan berapa? 5. Ini dan ini syaratnya itu gitu. Lalu tadi ada ini mana ini berapa? 4. Mana 4? Ini 4. Untuk mengerjakan 4 harus ada 1, 2 gitu ya. 1, 2 harus selesai. Maka dari 4 ini di sini, di sini ada 1, di sini ada berapa? 2. Yang ini tadi sudah ya, ini sudah. Terus untuk bisa mengerjakan 5, 3 dan 4 harus dikerjakan dulu. Berarti di sini ada 3 untuk menuju 5 loh. Inilah yang ini. 3, di sini 4. Nah ini. Ini ke sana harus selesai gini. Paham ya? Nah, tapi di sini ada 4, di sini ada 4. Berarti 4 ini ada 2 cabang ini. Harus mengerjakan 4 harus ada 1, harus 2 gitu ya. Lalu 5, 3 dan 4. Tapi 4-nya disyaratkan harus 1, 2 dulu. Berarti di sini ada lagi 1 dan di sini 2 gitu. Ini sudah, ini yang ini dipakai 2 kali ini. Mana? Ini loh. Ini 1, 4, 2, 4 ini loh. 1, 4, 2, 4 dan apa? Ini ada 4 ini 1, 4, 2, 4.
Paham ya? Sudah dipakai. Terus untuk ngerjakan 1 tidak pakai syarat, untuk ngerjakan 2 nggak pakai syarat, ini untuk ngerjakan 3 juga nggak pakai syarat. Berarti ini ya tabelnya ya. Berarti yang mungkin benar itu apa? Ya ini sudah ini 146, ini 146. Terus ini 246, ini 246. Terus ini 356, 356. Terus berikutnya ini 1456, 1456. Terus ini 2456, 2456. Nah, ini disiapkan yang mana ini? Jawaban 1 saya tulis di sini ya. Jawaban 1 yang disiapkan adalah 1456. Adakah 1456? Ada ini ya, ini 1456. Ini berarti oke, benar ya. Lalu jawaban 2 yang disiapkan 3, ini jawaban 2, sorry. 3216. 13216. Adakah 323? Ini 3 nih. 356 yang ada ini. 356. Enggak ada lagi 3 dimulai. Berarti ini tidak ya. Ini tidak. Jawaban 3 ini pasti benar ya. Karena apa? Karena tadi loh 1 2 3 benar, 1 3 benar gitu. Nah, ini kalau 1 benar, 2 salah, 3 pasti benar ya. Itu logikanya. Tapi coba kita lihat 3 jawabannya apa itu? 246. 246. Coba adakah 246 ini ada? Ya, yang pertama ini tadi. Berarti ini oke ya toh? Jawaban 4 pasti salah. Kenapa? Karena 1 3 ini jawabannya B, berarti jawabannya B. Kalau 2 salah, 1 benar, 4 pasti salah. Itu logikanya begitu ya. Tapi coba kita cek. Kalau ingin ngecek ya 4, apa yang disiapkan di sana? 3 4 6. 3 4 6. Adakah dimulai dari 3 mana? 3 5 6 yang ada. 3 5 6. Enggak ada 3 4 6 enggak ada. Berarti ini salah. Yang benar 1 3 berarti jawaban B ya. Oke, ya paham ya? Jadi pakai logika yang banyak, oleh karena itu latihan soal. Ikuti ASC channel terus. Mulai saat ini akan banyak diupload tentang soal-soal TPS ya, soal-soal TPS. Baik, saya kira cukup sampai sekian yang bisa saya sampaikan. Nanti insya Allah akan dilanjut lagi dengan soal TPS yang lainnya. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat. Semoga kalian sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.